Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, subkelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok kami tentang identifikasi isu dan smart government. Terdapat 6 isu yang berada di instansi kami, yaitu pertama, turunnya angka kunjungan pasien ke puskesmas. 2. Rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. 3. Kurangnya kepatuhan petugas dalam memisahkan sampah medis dan non-medis. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 terutama pada kelompok rentan. 5. Kurangnya kedisiplinan ibu hamil untuk memeriksakan diri atau ANC terpadu pada trimester pertama. 6. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Poin 1. Rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, capaian kunjungan pasien di puskesmas menjadi berkurang dari target, sehingga berdampak pada penurunan kapitasi puskesmas. Analisis para pihak yang terdampak: 1. Mengurangi keterampilan para nakes dalam menangani pasien. 2. Menurunnya perolehan kapitasi untuk para petugas. 3. Mengurangi semangat bekerja untuk petugas. Poin 2. Turunnya angka kunjungan pasien ke puskesmas. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas, sehingga pandemi tidak kunjung usai. Analisis para pihak yang terdampak: 1. Tingginya angka kematian akibat COVID-19. 2. Penurunan pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Poin ketiga, kurangnya kepatuhan petugas dalam memisahkan sampah medis dan non-medis. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, terkendalanya pengolahan sampah medis dan non-medis. Analisis para pihak yang terdampak, resiko infeksi nosokomial untuk petugas pengelola limbah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 terutama pada kelompok rentan. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 yang menyebabkan tidak terwujudnya herd immunity. Analisis para pihak yang terdampak: 1. Gejala yang ditimbulkan pada pasien yang terkonfirm virus COVID-19 tanpa vaksinasi lebih banyak daripada pasien yang sudah divaksinasi. 2. Capaian vaksinasi yang tidak segera terpenuhi sehingga para nakes dituntut untuk melakukan sosialisasi terus-menerus tentang vaksinasi COVID. Kurangnya kedisiplinan ibu hamil untuk memeriksakan diri ANC terpadu pada trimester pertama. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan: 1. Kurangnya deteksi dini terhadap masalah yang terjadi pada ibu hamil yang mempengaruhi lambatnya penanganan yang harus dilakukan. 2. Capaian K1 yang tidak memenuhi target. Analisis para pihak yang terdampak: 1. Ketidakpahaman ibu hamil terhadap masalah yang terjadi pada kehamilannya. 2. Target capaian wilayah yang kurang. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, indikator keluarga sehat yang tidak kunjung tercapai. Analisis para pihak yang terdampak, tingginya morbiditas masyarakat yang terkena penyakit diare, TBC, dan lain-lain. Setelah kita melakukan analisis, kita menggunakan AKPL untuk menentukan prioritas masalah yang pertama. Dari proses analisis AKPL, kita mendapatkan rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 sebagai peringkat pertama, yang selanjutnya akan kita analisis menggunakan Fishbone. Analisis Fishbone. Dari permasalahan tentang rendahnya kedisiplinan pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, terdapat beberapa penyebab, diantaranya kurang disiplin penerapan protokol kesehatan. Pasien menganggap bahwa pandemi COVID-19 hanya isu hoax. Yang ketiga, harga masker dan hand sanitizer yang mahal. Gagasan kreatif: 1. Memberikan edukasi dan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan membentuk pusat informasi terkait COVID-19 di puskesmas yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Memberikan edukasi secara menyeluruh terkait hasil pemeriksaan yang wajib dilakukan pasien dengan gejala COVID-19 yang berbeda dengan pasien ISPA. 3. Mensosialisasikan tentang penggunaan masker kain yang efisien dan sesuai standar yang dapat dicuci dan dipakai kembali serta menggalakkannya. Terima kasih, demikian pemaparan dari kelompok kami.